Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Baba Ibnu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Inkscape untuk yang seri latihan. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat flat design ya. Pada objek kali ini adalah gambar yang sudah saya buat pada video seri menggambar. Teman-teman bisa lihat atau nanti saya taruh linknya di deskripsi. Oke, untuk hal yang pertama kita tracing dulu gambarnya menggunakan Bezier tool. Untuk Bezier tool yang saya gunakan adalah Bezier tool yang standar. Tergantung teman-teman ingin membuatnya dalam bentuk apa. Ada yang bentuknya melengkung, ada yang kaku dan yang lainnya. Oke, ini kita gambar satu persatu. Untuk layarnya ini saya menggunakan satu layer saja, jadi untuk memindahkan lapisannya antar lapisan gitu kan, atas dan bawah teman-teman bisa menggunakan pack down atau pack up atau end dan lainnya. Oke, ini kita gambar lapisan satu-satu mulai dari kepala, baju. Kita buat lapisan juga untuk semacam shell atau apalah. Nah, ini untuk resleting kita buat juga dengan Bezier tool. Lalu selanjutnya kita buat aksen-aksen bayangan untuk si shellnya ini. Oke, untuk garisnya ini teman-teman bisa gunakan warna hijau atau warna lainnya yang terang ya, jadi tidak menyatu dengan sketsa yang sudah dibuat. Untuk pewarnaannya saya menggunakan warna dengan teori analogus, jadi teman-teman warnanya itu antara dari hijau yang agak kuning sampai ke biru keunguan. Oke, seperti itu. Jadi salah satu tips mungkin yang bagi teman-teman yang bingung memberikan warna itu belajar tentang teori warna. Teman-teman bisa temukan banyak artikelnya di Google atau yang lainnya, atau di YouTube juga ada tentang teori-teori warna, teman-teman bisa pelajari. Oke, jadi ada warna-warna yang selain analogus, ini ada yang komplementari dan lainnya, misalnya warna yang bertabrakan atau misalnya biru dan pink. Misalnya teman-teman pernah lihat mungkin di grup Inkscape itu ada yang sudah membuat karakter seperti itu. Oke, selanjutnya ini membuat tangan. Untuk warna kulitnya atau warna-warna lain itu saya menggunakan palet yang default sudah ada ya di Inkscape di bawah sini. Dan untuk pegunungannya ini akan berlapis-lapis ya, jadi ada jaraknya dekat dan jaraknya jauh, ada 3 lapis di sini. Untuk warna yang pastinya teman-teman bisa cek sendiri di Google, juga bisa cari ada pegunungan. Jadi warnanya itu yang terdekat adalah warna hijau yang seperti biasa kita lihat, dan semakin jauh itu semakin dia berwarna biru. Lalu ini untuk cara membuat love mudah saja, tinggal membuat kotak dan membuat lingkaran. Lingkaran juga bisa dibuat dari kotak ya, kita beri radius, lalu bisa digabungkan dengan union atau dibiarkan seperti itu saja. Seperti contoh pada kali ini hanya dibiarkan, jadi ukurannya panjang dan lebarnya sama, jadi dia bisa berbentuk love dengan mudah. Oke, untuk yang love yang kedua ini saya menggabungkan si love-nya ini dengan union, lalu membuatnya jadi outline-nya saja yang berwarna, yang fill-nya kita kosongkan. Lalu untuk awannya di copy saja atau di union nantinya, lalu kita beri transparansi atau blur agar lebih soft warnanya. Jadi biasanya awan itu kan tidak terlalu solid warnanya, agak transparan atau keabu-abuan, tergantung kondisi cuaca yang ada. Oke, ini saya tambah lagi satu layer bukit mungkin ya disebutnya, agar tampak lebih ada variasi bentuknya. Selanjutnya saya tambahkan juga burung untuk menandakan ada kehidupan lah, jadi tidak polos hanya pegunungan dan awan-awannya. Oke, ini untuk awan-awan yang di bawah ini saya membuat kotak, lalu saya potong dengan menggunakan lingkaran-lingkaran yang banyak. Ini lingkaran itu kita copy dengan banyak, lalu kita union dan kita gunakan untuk memotong kotak yang besar berwarna putih. Oke, selanjutnya ini untuk menggunakan shadow ya. Shadownya kita ada 2 lapisan, di situ ada yang di dekat ketiak dan dari bawah lengan, jadi agar tampak semakin nyata.
Kita bisa juga atur-atur lagi ya gambar yang sudah kita buat, jadi tidak terlalu terpaku dengan sketsa yang sudah kita buat. Jadi kita atur-atur lagi bagaimana selayaknya atau bagaimana agar tampak lebih nyata. Lalu kita bisa tambahkan shadownya untuk di jaketnya juga misalnya, atau di hijabnya juga untuk yang perempuan ini. Untuk shadownya atau bayang tampak putihnya ini, kita bisa menggunakan warna putih dengan transparansi sekitar 10-20% tergantung objek yang teman-teman sedang gunakan. Untuk yang hitam juga sama seperti itu, bisa 20% atau 10%. Ini disesuaikan dengan kemiringan bayangannya. Jadi kalau bayangannya ada di bawah, persis di bawah itu semakin gelap dia, transparansi mungkin bisa sampai 50% seperti yang di ketiak ini atau yang di bawah shell. Kita bisa tambahkan juga efek cahaya dengan menggunakan transparansi yang radial. Bisa tambahkan juga untuk lakukan bajunya dengan shadownya, dan bisa tambahkan juga dengan gradasi yang linear dari bawah. Jadi biasanya kan matahari datang dari arah atas, dan semakin ke bawah warna semakin gelap. Oke, untuk wajahnya juga bisa ditambahkan sedikit pencahayaan agar tampak lebih nyata. Lalu bagian rambutnya kita rapikan. Ini disesuaikan saja ya rambutnya. Jadi ini agak mirip dengan seperti manga atau yang lainnya. Untuk bentuk-bentuknya ini teman-teman juga sebenarnya bisa pelajari bagaimana membuat bentuk karakter yang bagus. Jadi ada rumus-rumusnya seperti itulah. Ini hanya singkat saja saya buat seperti ini. Oke, ini untuk selanjutnya kita bisa tambahkan lagi blur-blurnya agar tampak lebih nyata. Lalu untuk yang bagian tangan juga saya tambahkan. Biasa kan dilakukan itu ada sedikit cahaya ya di dekat lengan, selain dengan dengan bayangannya. Selanjutnya kita bagian bawahnya kita gambar, yaitu orangnya sedang tidur. Jadi sebenarnya ini gambar yang di atas ini adalah khayalan orang yang sedang tidur ini. Jadi dia berkhayal memiliki istri dan dia berjalan-jalan keluar. Dia tidur dengan sambil tersenyum bermimpi. Untuk bantalnya dan kasur, dipannya kita juga menggunakan outline dulu. Si stroke ini kita beri warna yang bervariasi agar kita dapat menentukan bagian mana ini bantal kah atau si kasur kah. Oke, tadi sempat force close, jadi kita ulangi saja atau kita lanjutkan. Jadi untuk gambarnya kita lanjutkan pertama. Kita dengan membuat si laci ini ada di pojokan kamarnya dengan bezier tool juga. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur snap yang ada di panel di sebelah kanan, jadi memudahkan untuk membuat lapisan-lapisannya. Selanjutnya kita membuat shadow untuk yang di selimut. Seperti itu. Kita lanjutkan juga dengan bantalnya dan wajah si yang tidur ini dan mulut yang tersenyumnya. Ini untuk mulutnya bisa disesuaikan lagi ya. Jadi kalau dirasa terlalu besar dan tidak wajar bisa dikecilkan. Oke, lalu setelah jadi kita pindahkan, lalu kita bisa potong-potong dengan difference. Jadi kita beri warna juga. Kita atur lagi apakah ini pantas atau ini kurang. Jadi kalau dirasa terlalu banyak space yang gelap atau terlalu ramai bisa dikurangkan. Nah, ini lacinya kita beri warna, kita sesuaikan juga dengan arah cahaya ya. Oke, untuk pada gambar kali ini saya berusaha tidak menggunakan stroke ya pada setiap objeknya. Jadi kita harus bermain dengan pencahayaan dan bayangan agar walau tanpa stroke pun gambar tetap kelihatan. Oke, jika
Ini lacinya kurang bagus, jadi kita ubah lagi dengan warna putih. Untuk lantainya bisa menggunakan warna coklat atau warna lainnya. Usahakan tidak terlalu banyak warna ya. Jadi saya gunakan selain warna yang analogos ini, kita menggunakan warna-warna netral seperti coklat itu netral dan abu-abu. Lalu kita berikan juga efek pencahayaan dan bayangan untuk si orang yang di bawah ini. Untuk setiap objek yang saya buat ini, jadi teman-teman misalnya buat tidak terlalu presisi, teman-teman bisa duplikat objek yang di shape yang di bawahnya, lalu pilih shape yang di atasnya untuk yang bayangan ini, lalu bisa di edit path dan intersection. Jadi hanya menyisakan shape yang ada di dalam baju misalnya gitu. Jadi nah seperti ini bantal bayangannya kita bisa edit juga. Untuk bantal ini cukup ditaruh di paling bawah, jadi untuk sebagai bayangan. Nah seperti ini ya, jadi dia akan terlewat, saya gambar terlewat, jadi bisa diedit dengan memotongnya. Nah bayangan kasur ini juga kita bisa edit. Nah intersection, nah hanya menyisakan bagian yang di dalam objeknya. Dan bisa juga diberi blur. Oke, seperti itu, beri tekstur-tekstur apa istilahnya, lecek ya, atau lekukan-lekukan spray agar tampak lebih nyata. Ini kita bisa atur lagi untuk warna dindingnya dan warna lantainya juga kita bisa ubah. Biasanya kan dekat kasur itu agak gelap karena terkena bayangan, dan kita beri bayang juga untuk lacinya. Transparansi sekitar 20% dan diberi blur. Untuk gulingnya juga kita berikan. Dan untuk warnanya jika kurang bagus kita bisa tambahkan atau kita bisa ganti dengan warna yang lebih soft. Misalnya warna spray ini kan hijau Tosca ya, untuk yang warna selimutnya kita bisa beri warna Tosca yang lebih soft. Kita beri edit juga untuk di bagian bantalnya, pencahayaan. Jadi usahakan warna putihnya ini tidak benar-benar putih agar saat kita beri cahaya dia masih terlihat. Jadi warna abu-abu muda dan kita beri warna cahaya putih, dia ada semacam bayangannya. Oke, untuk giginya ini tipis saja warna abu-abu muda. Tidak seperti di kartun ya, jadi gak di garis hitam seperti itu. Lalu selanjutnya kita membuat untuk bayangan si rambutnya. Untuk yang di manga biasanya dia putih full ya. Jadi untuk pada kali ini saya membuatnya dengan transparansi, jadi tidak terlalu manga sekali. Oke, ini untuk kita memilih objek, kita bisa menekan kontrol dan scroll ya. Jadi kita bisa pilih objek mana yang kita ingin pilih walaupun dia ada di lapisan paling bawah. Untuk selanjutnya ini kan dia mimpi ya, jadi kita bisa tambahkan juga bordernya ini berlapis dan di blur, jadi seolah-olah seperti khayalan kita di dalam mimpi. Oke, sekian video kali ini, semoga tutorial ini bermanfaat. Jika teman-teman menyukai video ini silahkan di like dan dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, silahkan di subscribe dan diklik loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.